Selamat pagi jemaat Tuhan. Ya. Puji Tuhan pada hari ini, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini itu sebuah berkat anugerah Tuhan, itu semua berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami Bapa. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami Tuhan sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada saat ini, itu semua berkat anugerah-Mu. Kalau kami bisa datang ke tempat ini dengan keadaan yang baik, itu semua berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan pada saat pagi hari ini kami semua datang ke rumah-Mu Bapa. Kami membawa setiap rasa syukur kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Tuhan yang tolong kami, ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai akhir Bapa. Tuhan, kami mengundang Engkau datang ke tempat ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau bertahta atas setiap pujian kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Engkau Bapa kami, Engkau sahabat kami. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Saat pagi hari ini Tuhan, kita sama-sama mau memulai ibadah kita hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Boleh dipersilakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita percaya bahwa setiap hari pasti ada kasih Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan, karena kita tahu bahwa kasih-Nya tak pernah berkesudahan bagi kita, selalu baru setiap pagi.
Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap paginya. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita tahu bahwa hanya Tuhanlah Allah sumber kekuatan kita. Kita mau katakan sama-sama. Allah sumber, Allah sumber. Hanya Dia satu-satunya sumber kekuatan kita. Dialah yang memampukan kita untuk kita ada sampai hari ini. Saat ini saya mau membuka ruang kesaksian. Mungkin bagi jemaat Tuhan yang mau sharing tentang kebaikan Tuhan yang sudah dialaminya beberapa waktu yang lalu, boleh dipersilahkan untuk maju ke depan.
Shalom, selamat pagi, selamat berbakti, selamat hari Minggu. Maaf ya, selalu ada kesaksian karena Tuhan itu baik. Tuhan itu baik dalam hidup kami dan untuk kita semua. Saat ini saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan untuk anak saya Bunga. Puji Tuhan diterima di SMP negeri. Kita patut bersyukur karena sekarang susah ya kalau masuk ke negeri itu banyak sekali tantangannya. Tapi puji Tuhan Bunga diterima di negeri. Minggu-minggu yang kemarin saya udah menyaksikan anak saya yang Alfredna juga diterima di negeri, puji Tuhan. Nah itu semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi Tuhanlah yang memberikan yang terbaik untuk pendidikan anak-anak kami. Terima kasih. Saya juga mau bersaksi ya. Beberapa bulan yang lalu saya bersaksi di sini mengeluh tentang tulang punggung saya yang di belakang. Saya nggak bisa berdiri, nggak bisa apa waktu itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan jamah, saya dipulihkan, saya disembuhkan dengan tidak ada sedikit pun yang ini disembuhkan total. Itu semua karena Tuhan, luar biasa Tuhan itu dalam kehidupan kami, terlebih saya pribadi, saya merasakan. Tapi waktu itu memang saya ditegur Tuhan karena saya kurang aktif doa di sini, doa Jumat. Di situ saya memang ditampar Tuhan karena apa? Dikasih saya satu sakit penyakit supaya apa? Supaya saya merendahkan diri di hadapan Tuhan dan supaya saya mengucap syukur bahwa Tuhan itu luar biasa untuk membentuk setiap kepribadian kita di dalam kehidupan kita. Di saat itu saya minta ampun sama Tuhan, makanya saya berusaha untuk maju lagi. Saya ikut 10 malam, saya ikut 2 Jumat, sekarang udah agak aktif lagi sama yang lainnya. Puji Tuhan. Semoga kita semua di jemaat GPD ROE Antapani ini kita saling mendukung, saling menguatkan supaya kita lebih lagi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekian kesaksian saya. Terima kasih Tuhan telah menyembuhkan sakit penyakit saya. Saya bersyukur sekali karena dalam hidup kita kalau kita percaya apapun Tuhan bisa lakukan. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau menyambung. Kalau tidak ada, ya, kita sama-sama mau membaca Alkitab. Kita sama-sama buka di dalam Wahyu 22 ayat 10 sampai dengan 17. Kita buka di dalam Wahyu 22 ayat 10 sampai dengan 17. Kita baca secara bergantian, dimulai dari saya ayat 10, Bapak Ibu Saudara ayat 11, seterusnya sampai ayat terakhir kita baca bersama. Wahyu 22 ayat 10 sampai dengan 17. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memateraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat.
Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang menggemilang. Marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia memberi. Marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Puji Tuhan, jemaat Tuhan tetap bangkit berdiri. Kita sama-sama mau menyiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Seperti ayat tadi, bahwa sekarang ini waktu Tuhan sudah mulai dekat gitu. Dunia sudah mulai sangat menakutkan, dunia sangat menyeramkan. Tapi yang kita bisa pegang yaitu iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kita untuk melalui dunia-dunia yang sekarang ini. Karena sesungguhnya Dialah yang pemilik alam semesta ini, Dialah yang pemilik kehidupan kita. Maka dari itu pada saat pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk sama-sama katakan ini kepada Tuhan.
kasih Bapa di surga. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami boleh alami dari hari ke hari hingga detik ini. Semua oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami, sehingga kami boleh datang dalam rumah-Mu beribadah sebagai ungkapan syukur kami dan rasa cinta kami kepada Tuhan, di mana Engkau sudah menolong, memelihara, melindungi, memberkati kami. 6 hari yang sudah kami lewati itu bukan karena kami bisa, tapi semua oleh karena kami ada dalam hati-Mu, sehingga Engkau selalu peduli dan memperhatikan, dan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih kemurahan. Terima kasih Tuhan. Puji-pujian yang sudah kami naikkan, kesaksian yang kami dengar menjadi berkat, dan pujian kami boleh menyukakan hati Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami, baik itu pemberian tantangan atau mereka yang mengembalikan milik Tuhan. Engkau berkati sesuai dengan janji-janji-Mu Tuhan. Kami percaya apa yang kami korbankan tidak pernah membuat kami kekurangan. Kami semakin diberkati Tuhan. Karena itu Tuhan, mari kuduskan semua persembahan-persembahan ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan sabda-Mu, Tuhan, Engkau pakai, Engkau urapi, biarlah firman yang ditaburkan itu boleh menegur, boleh menyadarkan, mengingatkan kami, menasihati kami, supaya hidup kami semakin hari semakin baik dan berkenan ke hadapan Engkau, sesuai dengan firman yang kami baca, supaya kami yang dibenarkan semakin dibenarkan, kami yang kudus semakin dikuduskan lewat kebenaran sabda Tuhan. Dan firman-Lah kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita berikan persembahan sebelum kita mendengarkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Dan mari saya serahkan mimbar ini kepada Pak Yos. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kembali kita beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih waktunya buat Bapak Gembala dan jemaat yang masih terus mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, firman Tuhan buat saya sangat berat, ya, sangat berat. Apalagi saya mengajarkan, saya berbicara, tentu saya juga mau melakukan. Tuhan tolong ya, bantu terus saya dalam doa supaya Roh Kudus mengingatkan saya untuk bisa melakukan. Saudara, melihat kehidupan sekarang bukan lebih baik. Tadi kita baca firman Tuhan, yang benar biarlah hidup dalam kebenaran.
Yang cemar makin cemar, yang kudus hendaklah hidup dalam kekudusan. Yang baik tentu lebih baik. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ingin hidup yang baik. Ya, sekalipun kita sebagai jemaat yang kecil, tapi biarlah kita seperti jemaat di Roma, imannya bisa dilihat dunia. Ya, orang lain melihat iman kita, kita bisa menjadi orang-orang di Roma yang imannya itu dikenal, kasihnya dikenal, bukan dari jumlah. Saya selalu katakan, bukan jumlah daripada jumlah beribadah, tetapi jumlah iman kita, kasih kita sama Tuhan itu seberapa besar. Ya, itu seberapa besar. Saudara, buat saya ini berat untuk menyampaikan, tetapi entah bagaimana hari-hari ini saya selalu diingatkan dengan ayat-ayat ini. Di dalam 1 Korintus pasal 13, kita akan baca ayat 1 sampai yang ketiga. Ya, saya diingatkan terus tentang ayat ini. Ya. 1 Korintus pasal 13, ayat 1 sampai yang ketiga. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan baca. Saya akan baca saja dan saudara akan perhatikan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergelincing. 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan akan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu untuk orang-orang yang miskin yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun aku tidak ada faedahnya bagiku. Sampai di situ. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, ayat yang kita baca sangat berat buat saya. Karena ini tentang bagaimana berbicara tentang kasih. Paulus dikatakan, aku mempunyai bahasa malaikat. Katakan, sekalipun aku mempunyai bahasa seluruh dunia ini dengan berbagai macam bahasa, ada orang yang mempunyai bahasa 11 bahasa. Ya, mungkin Paulus katakan semua bahasa manusia, bahasa malaikat pun. Pengetahuan, iman yang sempurna, membagi-bagikan buat orang miskin, menyerahkan hidupnya untuk dibakar. Jika aku tidak mempunyai kasih, aku tidak ada faedahnya, aku tidak berguna, dan itu seperti gong. Saudara, ayat di sini, kasih ini bukan kasih antara saya dengan Pak Gembala, saya dengan Mas Barka, bukan yang dimaksud Paulus. Kasih di sini adalah kasih yang sungguh-sungguh seperti kita tadi katakan pujian tadi. Ya, aku akan memberikan kasih. Ya, aku tidak lagi hidupku ini untuk kasih. Saudara, Paulus ajarkan kepada orang Korintus mempunyai kasih, mempunyai hidup yang sungguh. Kita baca ayat Yohanes pasal 21. Kita akan baca dengan ayat 15 dengan 17. Mohon ditampilkan di layar. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Ayat yang cukup panjang, tetapi kita akan perhatikan di sini. Saya buka pakai Alkitab yang beda terjemahannya, tapi sama intinya. Ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya,
Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi. Ini salah terjemahannya, ya. Engkau, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ini juga berbeda. Ayat yang 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi. Ini juga salah. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ini juga berbeda. Ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Terima kasih. Saudara, Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Untuk pertama kalinya, Petrus katakan, benar Tuhan, aku mengasihi. Sebetulnya bukan mengasihi. Petrus berkata dia, aku menyayangi engkau. Yesus bertanya untuk kedua kalinya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, benar Tuhan, aku menyayangi engkau. Begitu ketiga kalinya, Yesus berkata, Petrus, apakah engkau menyayangi aku? Maka Petrus sedih, karena Yesus berkata, apakah engkau? Jadi kita melihat bahwa Petrus menganggap Yesus hanya kasih secara teman, sahabat. Yesus bukan itu. Yesus selalu katakan, apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Dari semua ini, benar Tuhan, aku menyayangi engkau. Bukan. Jadi Petrus hanya berkata, aku hanya menyayangi sebatas teman, sebatas guru, sebatas rabi, sebagai seorang atasan saja. Yesus bukan itu yang diminta. Apakah engkau mengasihi aku? Setelah ketiga kalinya Yesus katakan, seperti sahabat, Petrus baru mengerti. Benar Tuhan, aku menyayangi. Saudara, dalam 1 Korintus pasal 13 tadi, kita baca ayat pokok kita. Sekalipun aku punya iman yang sempurna, aku tidak punya kasih, aku nggak ada faedahnya. Saudara, kasih yang Tuhan minta adalah kasih yang rendah hati, kasih yang murah hati, kasih yang mudah berbelas kasihan. Itu yang Tuhan mau. Bukan kasih karena, oh kamu baik sama saya, dia guru sama saya, dia ajar, dia memberi makan, maka aku mengasihi. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya kita mudah berbelas kasihan, mudah untuk memberi, mudah untuk memperhatikan, ya, sekalipun ya aku memberikan hartaku untuk diberi, jika aku tidak punya kasih, no. Bukan itu, tapi Yesus katakan, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Jemaat di Antapani, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ada satu bukti bahwa kita mau mengucap syukur, beribadah kepada Tuhan. Salah satunya. Tetapi Tuhan mau supaya kita lebih dari apa yang Tuhan inginkan, bukan hanya sekedar beribadah, tetapi saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ya, saling memperhatikan, ya, sesama jemaat, sesama masyarakat, sesama lingkungan kita. Itu yang Tuhan mau, supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, cermin, contoh bahwa kita ada kasih. Ya, Tuhan berbuat baik, dia korban hidupnya untuk kita supaya selamat. Dia memberi hidupnya untuk kita, orang yang berdosa, orang yang berbuat salah, orang yang tidak pantas untuk diselamatkan. Tuhan mau berkorban. Karena apa? Kasihnya begitu luar biasa. Ya, semalam saya membesuk satu anak Tuhan, dia katakan, kalau bukan Tuhan, saya tidak seperti sekarang. Dia katakan gitu.
Saya ingin tinggalkan semua. Saya sudah capek, saya ingin bertemu dengan Tuhan. Karena apa? Bebannya begitu berat. Tetapi karena kasih Tuhan dia ada, saya katakan, ya, tetap iring Tuhan. Ya, saya katakan, iya Om, kalau bukan Tuhan, saya tidak seperti sekarang. Nah saudara, begitu Tuhan memperhatikan, begitu banyak proses beri kita. Tetapi apa? Kalau kita tidak mempunyai kasih, ya, kasih yang tidak hitung-hitungan, ya, kasih bukan hitung-hitungan. Ada satu hamba Tuhan katakan begini, mengampuni bukan berarti kita menjadi teman yang baik. Mengampuni bukan berarti kita harus berdekatan lagi. Saya katakan, maaf, mungkin saya salah mengerti ayat ini, pembicaraan ini, hamba Tuhan ini, tetapi yang saya tangkap, mengampuni itu seperti Yesus punya kasih. Mengampuni berapa kali? Berapa kali? Berapa kali kita harus mengampuni? Sebanyak kali. Ya, mengampuni bukan hanya satu kali selesai. Ya, hamba Tuhan ini katakan, saya dengar, mengampuni bukan berarti kita harus sahabatan lagi. Mengampuni bukan berarti kita harus berteman lagi. Maaf, mungkin saya salah dalam mendengar pembicaraan ini. Tetapi mengampuni, memberi kasih yang sungguh-sungguh tulus, itu yang Tuhan mau. Karena apa? Tingkatan kita harus makin naik. Saya bicara dengan hamba Tuhan, dia bilang, ya Om, saya ungkapkan hal ini, dia bilang, ya oke, kita mengampuni, tapi setelah itu sudah selesai. Kalau seandainya Tuhan seperti ini, kita mungkin hanya satu kali, dua kali diampuni Tuhan, selesai. Berulang-ulang kita berbuat salah, berkali-kali kita berbuat salah sama Tuhan. Kalau Tuhan ampuni seperti manusia, apa terjadinya hidup kita? Jadi mungkin saya salah mengerti ayat pembicaraan hamba Tuhan ini. Jadi mengasihi seseorang, mengampuni seseorang, atau memberi orang seperti yang Paulus di dalam 1 Korintus, kasih yang Tuhan mau, bukan seperti kasihnya Petrus yang hanya berkata, benar Tuhan, aku menyayangi engkau. Benar, aku buktikan, aku memberi A, B, C, aku. Tetapi hanya karena dia mampu, bukan yang sungguh-sungguh dari hati untuk mengasihi Tuhan. Ya. Berat buat saya untuk bisa bicara hal ini, tetapi sebagai jemaat, sebagai anak Tuhan, di Alkitab dikatakan, oh pendeta harus begini, pengajar harus begini, majelis. Enggak. Petrus katakan semua untuk jemaat di Korintus. Ayat ini juga semua untuk kita yang ada di sini. Mengasihi Tuhan itu tidak terbatas. Mengasihi sesama itu tidak pernah terbatas. Ya, harus dengan sungguh-sungguh. Imanmu sekalipun sempurna, engkau hafal dengan bahasa malaikat, engkau berbahasa roh sekalipun, tetapi engkau tidak punya kasih, tidak ada gunanya. Kasih di sini adalah kasih yang sungguh-sungguh yang Tuhan kan. Jadi kita punya iman, tingkatan kita, percaya kita harus makin naik. Bukan hanya, ya kita kan masih di dunia, masih ada di dunia, masih ada. Betul, tapi apakah kita terus hidup di dalam seperti ini? Kan enggak, kita harus naik tingkatannya, ya atau tidak? Yang tadinya mungkin baca Alkitab hanya 1 pasal, mungkin bertambah jadi 2 pasal. Yang tadinya baca Alkitab mungkin hanya 5 menit, jadi 10 menit. Saya ingin menyelidiki, membaca lebih banyak. Nah ini saudara, bertumbuh untuk Tuhan, mengasihi Tuhan bukan dengan apa yang kita punya, tetapi hidup ini untuk Tuhan. Saya malam, anak saya bilang, tadi malam berlatih untuk tanggal 17, mereka berlatih juga untuk hari Minggu, mereka capek. Tetapi kalau kau mau buktikan kasihmu sama Tuhan, kau tidak hitung capek. Tetapi Tuhan itu terlalu amat sangat baik. Kasih itu nggak sombong, nggak egois. Kasih itu apa dikatakan? Sabar.
Kasih itu menutupi segala sesuatu. Ya, kasih itu, ya kita baca aja lebih baik ya. Ayat yang 4 sampai 8a. 1 Korintus 13, 4 sampai 8a. Kasih itu sabar. Kasih itu ia tidak memegahkan diri, tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari, ia tidak pernah pemarah, tidak menyimpan, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena ia menutupi, percaya, mengharapkan, sabar menanggung, kasih tidak pernah sudah. Jadi kalau kita masuk di dalam salah satunya dari ayat 4 sampai 8a, berarti kita melakukan kasih. Ya. Paulus katakan kasih itu bukan kasih yang seperti yang Paulus katakan tadi ayat 1 sampai 13, bukan, tapi kasih itu dikatakan sabar. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Ya, tidak menyimpan dendam kesalahan orang lain. Ya, tidak mementingkan diri egoisnya. Ya, banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan masih egois, mementingkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri karena kasihnya sudah tidak ada. Selama kita punya kasih, memperhatikan satu hidup kita menjadi sukacita, ada damai sejahtera. Ya, kalau kita punya kasih, damai sejahtera. Ya, karena kasih itu tidak berbeda. Yang ingin Paulus sampaikan adalah kasih Tuhan, kasih yang agape, kasih yang benar-benar tulus. Ya, katakan, kalau saya tidak dekat sama orang lain, kalau saya tidak mengasihi atau secara kasih apa ya? Secara teman atau kasih nafsu, itu lain. Ya. Yang Tuhan inginkan adalah kasih yang sungguh-sungguh mengasihi. Ya. Bukan hanya kepada Tuhan, tetapi sama. Ya. Yesus sama Petrus katakan, apakah engkau mengasihi? Benar Tuhan, aku menyayangi. Apakah engkau mengasihi? Benar Tuhan, aku menyayangi. Begitu Yesus katakan, apakah engkau menyayangi? Petrus baru terbuka. Dia ajak Tuhan untuk menurut porsinya dia. Tuhan diajak mengasihi sesama turun seperti Petrus. Ya, porsinya diajak turun. Yesus katakan selalu mengasihi. Apakah engkau mengasihi? Benar, aku menyayangi. Mengasihi? Benar Tuhan, aku menyayangi. Begitu Yesus katakan, engkau menyayangi aku. Petrus baru sadar ketiga kalinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jemaat yang punya kasih, ya, memperhatikan, ya, memberikan, itu bukan saja saudara sudah memperhatikan aja orang dan saudara mau untuk berkorban, saudara karena kasih yang dia tidak membanggakan diri, nggak sombong, dia tidak mementingkan diri sendiri. Kasih Allah yang Tuhan kasih adalah kasih yang sungguh-sungguh. Mana ada orang mau berkorban buat orang bersalah. Orang mau berkorban karena dia berbuat baik. Timbal bang. Saya baik sama Mas Barka karena Mas Barka sepakat singkong buat saya. Saya baik. Tetapi kalau Mas Barka berbuat jahat, apakah saya mau tetap mengasihi? Pikir dulu. Ya kan begitu. Maaf, saya baik sama Bu Dharma, saya baik sama, karena mereka baik sama saya. Tetapi kalau mereka berbuat jahat, apakah saya mau mengasihi? Itu yang tanda tanya. Yesus tidak. Yesus tetap dia mengasihi. Ada satu pertanyaan anak sekolah minggu. Kalau begitu Om, iblis kan jahat. Iblis kan musuh kita. Apa kita harus mengasihi? Itu pertanyaan sekolah minggu. Kan kita harus mengasihi musuh. Ya. Apa iblis juga harus kasihi? Kenapa?
Itu anak sekolah minggu yang nanya. Ya, dia tahu semua, saudara. Ya, kalau kita bicara iblis, awalnya juga iblis sama Tuhan kok. Dia tahu rahasia Tuhan, dia tahu rencana Tuhan, semua tahu. Yang menjadi dibuang karena apa? Dia sombong, ingin menyamai Tuhan, ingin duduk sama Tuhan, ingin sama Tuhan. Nah, Tuhan nggak suka. Jadi kasih itu nggak sombong, kasih itu tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Dia mau berkorban, dia mau melakukan. Karena Tuhan ingin supaya kita hidup dalam mengasihi satu. Ya, jemaat di Antapani saya berikan kecil, tapi saya katakan, ya, mau untuk saling memperhatikan, mau saling untuk mengasihi satu dengan lain. Bukan karena saya bisa, bukan karena saya mampu, tetapi saya ingin mengasihi, menunjukkan bagaimana saya sebagai anak-anak Tuhan. Ya, ayat yang Yohanes pasal 13, saya akan baca ayat yang ke-34. Ya, Yohanes pasal 13, ayat yang ke-34. Ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini kasih yang Tuhan ingin, kasih agape. Jadi kasih yang jadi aku memberikan perintah baru supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu hendaknya saling mengasihi. Jadi apa yang Tuhan sudah kasih buat kita, kasih Tuhan, kita harus juga saling mengasihi satu dengan lain. Karena di sini katakan, aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya. Yesus pasal 4 ayat 4 dan 5 di sana dikatakan dia menjadi contoh membasuh kaki murid-muridnya. Ya, dia belajar mengasihi murid-muridnya. Aku menjadi contoh. Yesus bukan hanya menjadi pembicara, Yesus bukan hanya mengajar murid, tetapi Yesus juga meneladani apa yang diperintahkan Bapa, sehingga dia mau melakukan dan mengasihi murid-murid. Hendaklah engkau juga saling mengasihi. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus menunjukkan mengasihi. Ya. Saya katakan bukan kasih karena dia baik, bukan, tapi pengasih yang sungguh-sungguh. Ya. Makanya kadang-kadang anak Tuhan ada yang sakitnya bertahun-tahun, ada penyakit dalam tubuhnya, berdoa terus tetapi tidak sembuh-sembuh. Koreksi diri. Ya enggak? Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau menyembuhkan jika aku bereskan hidup itu sama Tuhan. Selama kita tidak membereskan hidup kita punya kepahitan, kita punya kesombongan, egois, Tuhan nggak akan bekerja. Karena hidup kita tidak pernah beres. Selama kita mau belajar membereskan hidup kita, maka Tuhan akan bekerja. Tuhan tidak mau ya menolong seseorang kalau hidupnya seperti tadi, sombong, egois, mementingkan diri sendiri, ya, suka dendam. Tuhan nggak pernah. Apalagi dengki, Tuhan nggak akan bekerja buat kita seperti itu. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Tuhan, aku tahu aku nggak mampu. Saat kita membereskan hidup kita sama Tuhan, Tuhan mau bekerja. Dan melihat banyak anak-anak Tuhan yang sakit, banyak anak-anak Tuhan yang penuh dengan persoalan hidupnya.
bekerja begitu berat, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan kekayaan, tetapi kekayaan itu juga habis dengan penyakit. Sia-sia semuanya. Seperti aku katakan apa? Pundi-pundi yang bocor, ya, dimasukin, jumlahnya banyak, tetapi tidak berfaedah. Ya, tidak berfaedah. Bereskan hati kita. Kita mau bereskan, Tuhan, aku kurang mengasihi Engkau. Ya, aku kurang sungguh-sungguh. Tuhan ampuni saya. Roh Kudus tolong supaya kita sebagai jemaat mau sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Mau hidup benar di hadapan Tuhan. Ayat mas kita tadi pujian, benar lebih benar. Ya, yang sungguh-sungguh harus lebih sungguh-sungguh. Ya, kita tahu bahwa apa yang kita beri, apa yang kita mau lakukan untuk kasih Tuhan, berbuat segala sesuatu, ya, buat segala. Dia katakan kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Saudara, jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan kehilangan kasih. Ya, dari ketiga hal ini, ayat yang ke-13, 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 dikatakan semua akan berakhir. Yang adalah iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah ini kasih ini. Jadi jangan sampai kita kehilangan pengharapan, kita kehilangan iman, yang terlebih kita kehilangan kasih. Ya, kasih anak-anak Tuhan sekarang sudah mulai. Ya, bahkan banyak pelayan-pelayan pun demikian. Sudah hilang kasihnya. Karena apa? Mentingkan diri sendiri. Ya, akhir zaman, lebih hari, lebih jahat. Selalu saya suka sekali ayat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang ke-4. Ya, manusia akan congkak. Manusia beribadah tetapi hakikatnya dia tidak menghargai. Semua orang akan mementingkan diri sendiri. Semua orang akan tamak akan uang. Maaf saudara, saya dengar satu kejadian. Jadi kalau seorang pelayan, dia punya mic harus khusus. Mic-nya khusus, tidak boleh dipegang siapa-siapa. Harus khusus. Oh pelayan, maaf, mungkin kalau Om Hani dia punya mic khusus. Mas Barka punya mic khusus. Ila kalau pujian punya khusus. Tidak boleh dipakai orang lain. Apakah bukankah itu berhala? Seseorang kalau sudah memberhalakan sesuatu, maka Tuhan tidak hadir. Tuhan cemburu. Ya. Saya katakan, saya tidak pakai mic. Ya. Bukan itu, tetapi bagaimana kita kasih, bagaimana hadirat Tuhan ada jika kita masih memberhalakan hal-hal demikian. Mari saudara, bagi jemaat Antapani, saya sangat bangga sama kalian. Saudara sungguh setia sama Tuhan. Apapun goncangan yang ada, tetap andalkan Tuhan. Karena Dia adalah gembala yang baik. Ya. Dia selalu memberikan nyawanya. Firman Tuhan saya tidak banyak. Belajar dari hal ini. Mengasihi satu lain. Bukan dengan harta kita, tetapi saya memperhatikan A dan B itu sudah baik, ya, tidak sombong, dia sabar, menutupi segala sesuatu, menutupi kesalahan orang, ya, tidak dendam, tidak dengki, dia tidak berkutik. Saya minta musik ke depan, pelajaran bagi kita, pelajaran bagi saya, bagi pembicara, ajar saya. Ingatkan saya terus saudara, ya. Kadang seminggu ini saya capek, ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, saya keluar, kadang capek. Tapi karena saya melihat kasih Tuhan itu baik buat saya kembalikan Tuhan terlalu baik Tuhan buat kita.
belajar. Saya mau belajar. Tuhan sudah baik buat saya, maka saya pegang ujian kita ajar. Tolong kami Yesus. Mengerti firman-Mu Tuhan. Dalam Tuhan, tolong Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan akan berdiri. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus,
Bapa yang kami kenal, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat kasih. Kuatkan kami Tuhan untuk melakukan kasih-Mu Tuhan. Masih jauh Tuhan. Tapi kami minta Roh Kudus tolong kami untuk bisa terus mengasihi. Tuhan tolong kami. Roh Kudus tolong kami Tuhan. Supaya kami bisa melakukan. Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami ditegur dengan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, selama ini mungkin kami jauh dari kasih Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa sama-sama maju dalam pekerjaan-Mu, maju dalam satu gereja yang Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu atas kami Tuhan, kasih-Mu atas kami. Tuhan tolong jemaat-Mu, jemaat yang setia dengan segala masalah persoalan. Tuhan tolong Tuhan, dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap hidup mereka, rumah tangga mereka. Tuhan tolong supaya kami terus bisa mengasihi. Kami bisa punya kasih satu dengan yang lain, baik dalam keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, kakak kami. Tuhan tolong. Di dalam keluarga kami punya kasih Tuhan, supaya hidup kami sungguh-sungguh berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu setiap persoalan kami, pergumulan kami. Hanya kepada-Mu kami minta. Tuhan tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terus tanamkan firman. Kami berdoa buat hamba-Mu di tempat ini, anak firman-Mu terlibat terus dalam pekerjaan. Tuhan tahu, tolong mereka semua Tuhan, hari-hari depan mereka Tuhan memberkati. Jemaat, anak-anak-Mu semua Tuhan yang akan menghadapi masa sekolah yang baru. Tuhan tolong yang naik SMA, yang kuliah, yang masuk SMP, SD, TK. Tuhan tolong mencukupi mereka dengan biaya yang begitu besar. Kami mau belajar sungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi Engkau, karena Engkau sanggup menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Tuhan doa kami kepada Tuhan. Tanamkan firman, beri perhatian buat kami. Tolong kami terus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dengan satu nama, selesaikan doa ini kepada Tuhan. Dengan satu nama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Saya kembali. Puji Tuhan. Baik, kita sudah diberkati Tuhan. Mari saudara, kita angkat lagi satu korban kita. Kita menyanyi lagu tadi kembali. Betapa baiknya Engkau Tuhan.
Hosana, saudara sekalian, dan selanjutnya pengumuman kita hari Rabu ini ada ibadah keluarga jam 7. Hari Jumat kita doa lagi seperti biasa, Tuhan memberkati. Hari Minggu kita kebaktian ibadah raya. Tuhan memberkati, dan mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita. Puji Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat. Segala puji hormat kami persembahkan hanya kepadamu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah melakukan ibadah kami sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tentukan bagi kami. Dan kami sudah melakukan sebagai kewajiban kami untuk beribadah kepada Tuhan, sebagai tanda hormat kami, kasih kami kepada Tuhan. Dan apa yang kami persembahkan lewat puji-pujian menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah ambil bagian dalam melayani Tuhan, baik yang pimpin pujian, singers, pemain musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda-Mu. Tuhan, Engkau pakai terus Tuhan, dan Engkau senantiasa memberkati mereka yang siap untuk selalu melayani Tuhan. Dan kami percaya tidak ada pekerjaan yang sia-sia. Tuhan pasti akan membalas semua korban-korban, pengorbanan jemaat yang sudah datang pada pagi hari ini. Waktu mereka, juga persembahan-persembahan yang mereka persembahkan, baik itu persembahan tatangan atau mereka yang sadar dan mengembalikan milik Tuhan. Tuhan berkati sesuai dengan janji-janji-Mu Tuhan. Mereka yang tidak hadir pada saat ini, Tuhan juga kunjungi mereka. Tuhan lawat mereka dimanapun mereka berada. Tuhan selalu melindungi mereka, dijauhkan dari segala hal-hal yang mencederai mereka. Sampai minggu depan beribadah lagi di tempat ini di waktu yang sama. Segala kegiatan sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan, baik ibadah tengah, ibadah keluarga, baik doa Jumat, kami serahkan ke dalam tangan. Terima kasih Bapa. Sebentar umat-Mu akan kembali pulang. Mari Tuhan, Engkau beserta dengan mereka. Semua tiba di rumah dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Kami berdoa, dan kiranya Tuhan juga memberkati bangsa kami, pemerintah yang sudah dipilih. Tuhan kiranya memberikan rasa takut bagi mereka juga dalam memimpin bangsa ini, dengan melakukan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Indonesia ini
boleh tetap aman terkendali, dijauhkan dari segala kekacauan dan lain sebagainya. Tuhan memberkati bangsa ini, berkati tanah, berkati lautannya, berkati Indonesia makmur untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Mari Bapak Ibu sekalian diberkati Tuhan. Dengan iman kita angkat tangan kita. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa di surga. Kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, rumah tanggamu, usahamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hati